Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Ustaz Abdul Salam dan selanjutnya sambutan dari Sultan pada yang kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bi syarafil 'izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa 'uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turratahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du fa inna syari'ata 'adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha wa inna ad-dina yusrun wa la yushadu hadha ad-dina illa ghalaba. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus Bapak Abdul Salam, jabatannya Direktur KMF. KMF itu Korea Muslim Federation. Rais Syuriah PCI NU Korea Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Syihabuddin Ahmad yang sudah jadi mufti. Syihabuddin Ahmad mufti LC. Tadi ketua tanfidiahnya Gus Muhammad Habibi sudah dari kemarin, sekarang balik. Juga ada gubernur FKMID Gus Ismail dari Daegu. Bersama saya ini samping kiri saya dari UI Malang. Ya, alhamdulillah kebetulan ini NU semua. Ini ponakannya Gus Ipul, Sekjen PBNU. Ini adik iparnya Gus Dayat, Wasekjen PBNU di bidang saya. Kebetulan saya wakil ketua umum PBNU bidang keagamaan dan kelembagaan. Keagamaan itu urus pesantren, dakwah, masjid, kemudian bahsul masail, kemudian falakiyah, ada 6 saya lupa. Intinya itu bidang syai'ulillahi lahumul karena itu bidang yang urusan kepada. Tapi core of the core NU ya, NU itu tidak akan ada NU kalau tidak ada pesantren, tidak akan ada NU kalau tidak ada madrasah, tidak akan ada NU kalau tidak ada dakwah. Hari ini alhamdulillah saya berbahagia bisa silaturahim di masjid Al-Fatah. Walaupun mohon maaf saya agak drop rupanya, kecapean tadi kemarin non-stop. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara di sini salam dari seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama di Indonesia, ya, bahwa PBNU sangat concern perhatian kepada umat Islam di seluruh dunia melalui anak-anaknya, karena kita semua adalah santri-santri atau anak-anaknya Mbah Hasyim Asy'ari, dan kita ingin menyebarkan dimanapun ajaran yang sesungguhnya ini adalah ya ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seringkali ada orang bertanya,
aswaja itu apa sesungguhnya? Ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja itu dalam bahasa yang gampang, mudah adalah manhajul fikir, metode berpikir atau cara berpikir, yang cara berpikir itu diambil atau mengambil dari cara berpikirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu kenapa kemudian disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aswaja itu ya orang-orang yang mengikuti cara berpikirnya as-sunnah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wal Jamaah, dan mengikuti cara berpikirnya para sahabat. Tentu dari cara berpikir ini nanti kita juga akan mengikuti cara bertindaknya, cara berperilakunya, cara beramalnya. Karena cara berperilaku, cara bertindak itu sesungguhnya diawali dengan cara berpikir. Contoh, ada orang melihat orang lain tidak puasa lalu dimusuhi. Melihat orang jualan siang-siang di bulan Ramadan warungnya dibakar. Memusuhi, mencaci, menendang, membakar itu kan bertindak. Dan ini disebabkan oleh cara berpikirnya yang salah. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad itu tidak begitu. Makanya kita harus lihat apa Nabi Muhammad begitu dalam berdakwah. Apakah kemudian juga para sahabat itu begitu dalam berdakwah. Jadi harus ditarik pada yang paling awal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis yang perlu kita pahami. Beliau bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyatis samha." Saya diutus Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang hanif. Hanif itu lurus dalam hal tauhid. Tapi samha, penuh dengan toleransi. Para ulama kemudian memahami hadis ini bahwa kita itu diajarkan kalau orang sudah membaca syahadat berarti dia harus dihukumi Islam. Walaupun mungkin yang bersangkutan belum sempurna Islam, dengan berbagai macam mungkin cara berpikirnya, selama dia sudah baca syahadat, sholatnya sama, berarti Islam. Kalau berbeda Muhammadiyah, kemudian madhabnya fikih, satu madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya, itu madhab. Tapi prinsipnya Hanif itu berarti mereka itu Islam. Maka Ahlu Sunnah itu kan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya yang kemudian disyarahi oleh Syekh Murtada Az-Zabidi, seorang ulama asal Yaman. Beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu biha atau fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau ada orang tanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang mengikuti cara berpikirnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Al-Asy'ari wal Maturidi laisa awwal man. Sesungguhnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi bukanlah orang pertama yang menciptakan paham Ahlus Sunnah, bukan. Wa inna mahum, akan tetapi mereka sesungguhnya yatba'u, mengikuti siapa? Imam-imam sebelumnya. Karena Imam Asy'ari Maturidi kan di bawahnya Imam Syafi'i, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Nah, imam-imam ini juga mengikuti orang sebelumnya. Orang sebelumnya tabi'in mengikuti tabi'in, tabi'in mengikuti sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri yang paling mudah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, cara berpikirnya itu tadi dikatakan tasamuh, toleran, dan tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu yang paling inti. Karena Imam Asy'ari dalam satu ungkapannya
dijelaskan oleh muridnya. Ya, ini dijelaskan di kitab Syiaru A'lamin Nubala, ya, ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Ketika Imam Asy'ari sakitnya kemudian menjelang wafat, di rumah muridnya namanya Zahir, Imam Zahir As-Sarakhsi, beliau bilang begini, "Ishhad alayya ya Zahir." Zahir, catat omongan saya. "Anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah." Saya tidak akan pernah mengkafirkan siapapun, ya, selama yang bersangkutan itu kiblatnya sama. Nah, maka kita kalau mau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, nomor satu, selama kita lihat seseorang itu sudah baca syahadat, maka kita tidak boleh menghukumi yang bersangkutan dengan hukum kafir. Itu satu. Hadirin, ini maka para ulama kita itu akan tetap memegang ajaran ini. Orang seberapapun dosanya, jarang sembahyang lah, jarang puasa, tetap aja dia Islam. Lu NU itu kenapa besar? Karena NU itu mau merangkul orang yang jarang sembahyang. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong. Survei terakhir tentang populasi Muslim di Indonesia dan kemudian preferensi mereka terhadap organisasi Islam itu mengejutkan. Kita tahu Islam di Indonesia kan kurang lebih 88-87%, atau kalau dijutakan kira-kira 230 juta, ya, Islam dari 280 juta. 237 juta itu ternyata ketika dibuat survei di Indonesia, Anda itu Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis atau yang lainnya. Ternyata mengagetkan, mereka itu 59,2% dari survei yang dibuat. Ini dibuat oleh sebuah lembaga survei namanya Al-Farad. Itu hampir 60% bilangnya NU. Padahal dari 59,2% itu ada orang-orang yang ya sholatnya jarang. Kalau Ramadan yang berpuasa, waktu itu diwawancari ya ada Islamnya itu Muhammadiyah, Persis, alhamdulillah itu. Kenapa itu? Ya, Anda ini jarang puasa, tapi justru itu. Karena aku NU karena nyaman sama ulama NU, sama masyarakat NU. Walaupun saya ini katakanlah sholatnya jarang, puasanya jarang, tapi saya tidak merasa dihakimi. Saya tidak merasa dianggap kafir atau sesat dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ulama NU tidak gampang mengkafirkan sesama muslim? Nah, sekarang disebutnya takfiri. Apa namanya? Takfir. Ya karena tadi yang dipegang omongannya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ternyata bukan orang yang pertama kali mengatakan kalimat ya nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kami tidak akan mengkafirkan sesama muslim selama mereka kiblatnya sama. Li'anna kulla yushiruna ila ma'budin wahid. Karena masing-masing orang itu sesungguhnya menyembah kepada Allah Tuhan yang sama. Cuman yang satu kunut, satu enggak kunut. Satu selawatan agak keras, lagunya variatif, pakai hadroh. Satu ya selawatan juga, cuman mungkin tidak pakai hadroh. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di Persis, di Salafi, Wahabi, mereka tetap saya yakin baca selawat.
Hanya mungkin beda sama NU yang agak ya mereka itu ya punya kearifan lokal sendiri. Li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid. Karena masing-masing sesungguhnya menyembah pada Tuhan yang sama dengan cara yang berbeda-beda, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Nah, inilah saudara-saudara yang insya Allah tetap harus kita pegang terus menerus. Dimanapun kita berada, dakwah Islam yang begini yang harus kita sebarkan. Sebab saya yakin Anda semua ini pada dasarnya adalah dai dengan caranya masing-masing. Mungkin kalau ustadz-ustadz ini dai, kiai-kiai ini dengan dalil. Tapi Anda yang bekerja di pabrik itu kan dai. Jangan-jangan ada orang Korea kemudian mendapat hidayah karena melihat perilaku Anda semua itu. Dan sebaliknya jangan-jangan ada orang Korea yang benci sama Islam karena perilaku kita juga. Karena sesungguhnya yang membuat orang senang dengan Islam atau tidak dengan Islam, kita orang Islam. Saya ke Belgia 3 atau 4 tahun lalu ya, lebih lama, 5 tahun lalu, seingat saya. Ada kajian begini, lalu kemudian ada salah satu akhwat ya mahasiswi itu S3. Dia saya tanya, Mbak, selama di Eropa pernah apa tidak mbaknya ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan? Kata saya bilang, wah sering Pak. Misalnya saya sedang di stasiun, di halte bis, ya, di tempat-tempat umum, tiba-tiba dia tahu saya muslimah, saya pakai jilbab kan gitu. Kalau laki-laki kan nggak begitu mereka tahu. Mungkin hanya orang-orang yang begitu peduli saja yang tahu, gitu kan. Nah kalau perempuan itu mereka tahu dia muslim, itu langsung saya didekati orang tanpa basa-basi. You're Muslim, kau Muslim, you're terrorist, kau teroris, kau tak layak tinggal di sini, pulang ke negeri. Sampai begitu enggak? Ya. Saya bilang sampai dibegitukan itu ya, saya senyum saja. Biasanya saya jawab dengan senyuman, how are you? Hello. Lalu saya kadang salam, assalamualaikum, dengan senyum. Terus biasanya mereka pergi malu. Tapi saya bisa memaklumi mereka. Nah, ini kalimat ini hebat, Mbak Nia. Saya bisa memaklumi kenapa mereka kok sampai membenci Islam, sampai nuding-nuding saya. Itu karena mungkin Islam yang mereka ketahui adalah Islam yang diberi contoh oleh orang-orang Islam yang buruk perilakunya. Paham apa tidak? Mereka lihat itu kebetulan di Eropa, kemarin di Jerman ada pasar malam. Kalau di Belanda namanya tong-tong. Kalau di Jerman di Bayern Munchen itu di Munich itu ada orang Muslim kebetulan. Saya lupa dari negara mana, mungkin Asia sekitar situ, melakukan bom bunuh diri. Lalu kemudian matilah sekian puluh orang. Begitu diketahui pelakunya Muslim. Lah, yang mereka tahu Islamnya begini, maka mereka tidak suka sama Islam karena melakukan bunuh diri. Di Prancis Selatan, di Nice itu, kata Mbak Dini, belum lama juga ada orang Islam, kali ini dari Afrika, itu bawa truk di pinggir pantai. Orang sedang duduk, ya umumnya orang di pinggir pantai begitulah ya, pakaiannya mungkin seadanya, lalu ditabrak pakai truk itu, mati 50. Begitu ditangkap, ternyata bos. Nah, seperti ini perilaku Muslim, ya. Kemudian sampai menghalalkan darah seseorang lain. Pertanyaannya, apakah Nabi dan sahabat seperti itu cara berpikir? Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Karena kita ini selain ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Kata Imam Ibnu Ajibah,
seorang ulama Maroko yang mensyarahi kitab Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau mengutip syair yang sangat indah. Kalau Anda melihat makhluk siapapun, Islamkah apalagi Islam yang kafir sekalipun, lihatlah mereka sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah. Sayangi mereka karena Anda menyayangi penciptanya. Hormati mereka karena Anda menghormati penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Syairnya kurang lebih bunyinya begini. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah waqtir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Irham bunayya, wahai anakku, cintailah, sayangilah olehmu jami'al khalqi, semua makhluk, kullahum, semuanya. Masih dikasih tauhid. Jami' maknanya semuanya, kullahum, semuanya. Wanzur, tataplah mereka bi'ainir rifqi, dengan tatapan cinta, wasyafaqah, dan kasih sayang. Itu yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau Anda lihat ada orang kafir, kasihan ya Allah, sekarang dia belum dapat hidayah, tapi boleh jadi besok dia dapat hidayah, kan begitu. Melihat orang masih maksiat, teman kita belum sholat, di antara teman-teman PMI, ya Allah, kancaku kok belum sembahyang, tapi boleh jadi nanti dia lebih soleh dari saya, kan begitu. Itulah tatapan yang penuh kasih sayang cinta. Wakir kabirahum, hormati yang tua di antara mereka, warham saghirahum, sayangi yang lebih muda darimu. Wanzur ilaihim, lihatlah makhluk semuanya, mereka itu wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Setiap kali kau melihat makhluk, ingatlah zat yang menciptakan. Kan yang mau begitu mereka Allah. Maka saudara ada cerita, Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar, satu ketika mau ke masjid seperti kita, ke Masjid Al-Fatah, diikuti oleh anjing. Dalam kitab-kitab tasawuf ini masyhur ceritanya. Begitu diikuti, anjing itu mau seperti menjilat atau kan anjing gitu kan. Kalau Abu Yazid Al-Bustami memelototi, begitu diusir, digusar, luar biasa. Anjing itu mengguguk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada Abu Yazid paham kalimat anjing itu. Kira-kira kata anjing itu, hai Abu Yazid, kalau dalam bahasa manusia, kenapa kau menatapku dengan tatapan kebencian? Padahal tadi perintahnya wanzur ilaihi bi'ainir rifqi wasyafaqah, tataplah semua makhluk Allah dengan tatapan apa? Cinta dan kasih. Kenapa kau menatapku dengan tatapan kebencian? Apakah karena kau pikir aku ini hewan yang najis? Apakah karena jilatanku najis? Hai Abu Yazid, kata anjing itu, aku tidak pernah protes kepada Allah Tuhanku. Kenapa Allah menciptakanku sebagai anjing, bukan menciptakanku sebagai manusia yang bekerja di Korea? Allahu Akbar. Hai Abu Yazid, jilatanku yang mengenai sarungmu sesungguhnya dengan mudah bisa jadi suci kalau kau cuci 7 kali, dicampur dengan tanah kalau ada. Kalau nggak ada ya pakai sabun, nggak apa-apa. Kata fikihnya begitu. Ngaji fikih juga anjing. Itu kan fikul apa lihat. Tapi hai Abu Yazid, kotornya hatimu yang penuh kebencian sulit dibersihkan.
kalau kau terus memiliki hati yang penuh kebencian. Nangis hatinya Sintan Bustan. Nah, saudara-saudara, inilah paham Ahlus Sunnah itu tak bisa melepaskan dari tiga: aqidatun, syariatun, wa akhlak. Ada akidah, tauhid, syariat, dan akhlakul tasawuf. Dan ini membuat insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa disenangi di seluruh dunia karena ada mereka dengan dakwah, dengan hati, dengan akhlak. Karena apa? Karena memang inti agama itu akhlak. Saudara, saya ingat ceritanya Habib Lutfi, guru kita. Ketika beliau, kalau saya nggak salah, yang mondok di Balai Rantai itu di Cirebon, sebelum saya tutup mau maghrib, beliau itu pernah dengan gurunya siang-siang jam 11 panas itu di Tegalan itu apa ya, pematang sawah jalan. Gurunya berhenti. Habib di belakang mengikuti ketika masih muda dulu. Kok guru berhenti kok siang-siang panas ya? Kenapa nggak berhenti di bawah pohon? Ternyata begitu menengok, oh di depannya ada bebek sedang makan. Di jalanan itu loh pematang itu sawah. Rupanya sang guru, sang mursyid tidak mau mengganggu bebek yang sedang makan. Diam. Sampai selesai mungkin 10 menit, bebeknya geser baru jalan. Ya Allah, ini akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bebek saja makan dipersilakan. Lah sampai ini ada kucing kawin sampai siram. Kucing kawin disiram. Coba bayangin kata kucingnya, kue kawin tak siram juga. Ya Allah. Lahir saudara-saudara. Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang mengikuti cara berpikir dan berperilakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang intinya ya tiga: tauhidnya bagus, syariatnya bagus, tapi juga akhlaknya bagus. Semoga kita semua bisa mengikuti ajaran ini. Nanti detailnya oleh beliau ini detailnya. Saya datang ini memenuhi undangan juga di sini di Busan. Nanti malam harus geser lagi balik ke Kimhe ya. Nah, semoga silaturahim ini dan silaturahim memupuk rasa cinta dan kasih sayang kepada kita semua. Terima kasih untuk Tuan Abdus Salam, Direktur KFF yang ada di Busan. Semoga dakwah Islam di Korea ini, khususnya di Busan, akan diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada di sini. Dan itu salah satunya karena akhlak kita semua. Ya, orang Islam dia harus menunjukkan akhlak yang indah yang membuat mereka tertarik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlana wa hadana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Allahumma ja'alna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin hafidina lil Qur'anil 'azim warisi sunnatin nabiyil karim wal khuluqil 'azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana hamdan katsirana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.